Oke, dua kabar yang cukup greget. Nah, yang pertama nanti kita lanjut dulu bos, soal KF21. Jadi, baru-baru ini Kemhan buka suara nih, bahwa katanya Indonesia nggak jadi ikut produksi bersama KF21, tapi katanya langsung membeli dari Korea Selatan. Nah loh, pertanyaannya Indonesia kan mitra pengembang, kok nggak ikut produksi bersama ya kan? Lantas bagaimanakah itu dan kira-kira apa penyebabnya? Kemudian keuntungan apa yang didapat Indonesia? Setelah ini kita ceki-ceki. Kemudian kabar kedua nanti datang dari bocoran lembaga KRIS yang mengatakan bahwa telah dialokasikan anggaran sekitar 100 juta dolar Amerika khusus untuk UAV attack munition sejenis MAM-L. Nah loh, lantas amunisi apakah itu? Berapa unit? Untuk apa? Penasaran? Cus, Markicup, mari kita cupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, lanjut kabar terbaru soal KF21 Boramai yang kembali bikin jagat pertahanan ramai nih bos. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Kabar ini pun datang langsung dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada Jumat 26 Juni 2026 di kantor Kemhan Jakarta Pusat. Kepala Badan Logistik Pertahanan, Marskal Madya TNI Yusuf Jauhari menegaskan bahwa Indonesia katanya tidak akan melakukan produksi bersama KF21, melainkan akan memperoleh pesawat tersebut melalui pembelian langsung dari Korea Selatan. Nah, mungkin banyak yang langsung bertanya-tanya nih bos. Lah, bukannya dari dulu Indonesia ikut mengembangkan KF21 ya kan? Kok sekarang malah cuma beli doang? Nah, disinilah kita harus membedakan antara program pengembangan dan pengadaan pesawat operasional bos. Karena keduanya adalah dua fase yang berbeda. Memang kalau kita kembali melihat MOU tahun 2016, harapannya waktu itu ya memang sangat besar bos. Indonesia bukan hanya ikut membiayai pengembangan dengan kontribusi awal sekitar 1,6 triliun won, tetapi juga diharapkan memperoleh transfer teknologi, hak produksi tertentu, bahkan muncul rencana agar PT DI ikut merakit sebagian pesawat KF21 di Indonesia. Namun kalian tahu sendiri bos, selama hampir 10 tahun terakhir, banyak hal yang telah berubah, di mana titik puncaknya pada Agustus 2024 lalu, kedua negara sepakat merevisi nilai kontribusi Indonesia menjadi sekitar 600 miliar won. Dan hal itu pun disertai dengan penyesuaian ruang lingkup transfer teknologi. Artinya ya, ketika nilai kontribusi Indonesia berubah, sangat mungkin pembagian pekerjaan industri juga ikut berubah. Ibarat kalian patungan beli sapi bos, kalau patungannya berubah, tiba-tiba si kawan bayarnya sedikit ya, jangan kaget kalau tiba-tiba dapatnya kebanyakan tulang ya, itu ibarat kata bos. Karena itu bukan hal yang mengherankan apabila produksi massal KF21 akhirnya dipusatkan saja di Korea Selatan. Karena ya, semua tergantung pulus bos. Jika Indonesia nantinya membeli pesawat ini, maka pesawat akan diproduksi oleh Korea Aerospace Industries, kemudian dikirim dalam kondisi jadi ke Indonesia, tanpa proses produksi atau perakitan akhir di dalam negeri. Nah, namun, jangan salah. Pertanyaannya, apakah itu berarti Indonesia kehilangan seluruh keuntungan dari kerjasama KF21? Tentu tidak bos. Lantas, pertanyaannya, apa saja yang mungkin didapat Indonesia? Simak videonya sampai habis. Oke, pernyataan Kemhan bahwa Indonesia tak ikut memproduksi KF21 jelas bukan berarti Indonesia keluar dari program pengembangannya bos. Justru proyek pengembangan bersama tersebut telah resmi kelar pada Juni 2026 ini setelah Indonesia melunasi seluruh kontribusi hasil revisi sekitar 600 miliar won. Lalu, pertanyaannya tadi apa saja manfaat yang tetap diperoleh Indonesia? Nah, ini admin rangkum dari media-media berita sebelumnya yang juga ikut memberitakan bos, baik media Korea maupun berita dalam negeri ya kan. Yang pertama disebutkan baru-baru ini adalah 1 unit prototipe KF21 kursi tunggal. Kita juga tetap dapat nih. Hal ini pun juga ditegaskan oleh Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Bapak Cecep Herawan. Dalam pertemuan bersama jurnalis Indonesia di Kedutaan Besar RI di Seoul pada 9 Juni 2026,
prototipe tersebut akan digunakan untuk proses verifikasi termasuk pengujian kemampuan air-to-air refueling sehingga menjadi aset penting bagi pengembangan kemampuan teknis Indonesia. Kemudian yang kedua, Indonesia tetap memperoleh transfer teknologi sesuai kesepakatan revisi tahun 2024. Memang ruang lingkupnya tak lagi sebesar perjanjian awal, tapi tetap mencakup berbagai dokumen teknis, data pengembangan, serta pengalaman industri yang sangat berharga bagi peningkatan kemampuan nasional di bidang dirgantara Indonesia. Kemudian yang ketiga, peluang Indonesia untuk menjadi bagian dari rantai pasok atau supply chain program KF21 juga masih terbuka. Bahkan kemarin, Korea sendiri yang mengajak Indonesia, bos, untuk ikut jadi pemasok komponen tertentu apabila memenuhi standar, kualitas, dan kebutuhan produksi yang ditetapkan. Jadi, walaupun pesawatnya tidak dirakit di Indonesia, nggak dibuat di Indonesia, bukan berarti industri dalam negeri otomatis tak mendapat peran sama sekali, bos. Dengan kata lain, yang berubah adalah model pengadaan pesawat operasional, bukan hasil kerjasama pengembangannya. Dan jika nanti Indonesia benar-benar membeli 48 unit KF21 dalam 3 gelombang seperti yang diberitakan media Korea kemarin ya kan, maka ya semuanya mungkin akan diproduksi di Korea Selatan dan dikirim langsung jadi ke Indonesia. Sementara itu, manfaat dari proyek pengembangan seperti prototipe, transfer teknologi, dan peluang kerjasama industri tetap menjadi bagian dari hasil yang telah disepakati. Begitu kalau yang admin tangkap, bos. Mantap, mantap, jos. Bagaimana menurut kalian? Oke, lanjut. Jadi setelah sebelumnya ramai dibahas soal paket drone tempur ANKS yang disebut membawa amunisi Pintar MAM series, kini muncul informasi baru bahwa telah dialokasikan anggaran sekitar 100 juta dolar Amerika khusus untuk UAV attack munition sejenis MAM-L. Bocoran dari lembaga keris. Nah, pertanyaannya, 100 juta dolar itu dapat berapa biji nih, Min? Nah, tenang, bos. Jadi, jangan langsung buka kalkulator, jangan langsung hitung bijinya ya. Karena dalam dunia pengadaan militer, biasanya hitungannya itu agak beda, bos. Nggak sesederhana itu. Gak bisa langsung dihitung harga satuan dikali jumlah. Jadi kalau diasumsikan memang harga amunisi sekelas MAM-L mungkin berada di kisaran 70.000 hingga 150.000 dolar per butir. Maka secara teori anggaran itu bisa menghasilkan sekitar 660 hingga 1430 butir amunisi. Estimasi paling realistis ya di kisaran 800 sampai 1000 butir lah. Tapi perlu diingat 100 juta dolar ini hampir pasti bukan hanya untuk membeli butir amunisinya doang, bos. Biasanya itu udah satu paket pengadaan yang juga mencakup kontainer penyimpanan, kemudian peralatan inspeksi dan pengujian, suku cadang, perangkat pemeliharaan, pelatihan operator dan teknisi, dokumentasi teknis, perangkat pendukung integrasi dengan drone, hingga stok logistik untuk kebutuhan operasional beberapa tahun ke depan. Jadi jumlah amunisi yang diterima bisa saja ya lebih sedikit dari hitungan kasar tadi, bos. Dan kalau kabar ini benar, maka Indonesia tampaknya tak sedang membeli amunisi untuk sekedar dipajang di gudang, tapi ini lebih mengarah pada pembangunan cadangan tempur bagi armada unit drone-drone tempur Turki yang dibeli Indonesia. Mantap, mantap, jos.